Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang membuat dada terasa sempit, jika peringatan itu nyata, mengapa manusia masih merasa punya banyak waktu? Pertanyaan itu belum dijawab, karena justru disitulah pintu bab ini dibuka. Pintu itu tidak mengarah ke gurun yang retak, tidak juga ke langit yang terbelah. Pintu itu mengarah ke dunia yang tampak baik-baik saja, dunia yang tersenyum, dunia yang tertawa. Lihatlah sekeliling. Jalanan penuh kendaraan, pasar ramai, suara tawar-menawar bersahutan. Orang mengejar rezeki, menata hidup, merancang masa depan. Lalu layar-layar kecil menyala tanpa henti, menumpahkan hiburan, menebarkan tawa, menghapus sepi. Pada permukaan, semuanya terlihat normal. Seolah hidup ini panjang, seolah kematian hanya cerita orang lain, seolah penghisaban masih jauh. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dengan kalimat yang tegas dan dekat, telah dekat kepada manusia hari perhitungan mereka, sedangkan mereka dalam kelalaian. Quran Surat Al-Anbiya ayat 1. Dekat. Bukan sekadar akan datang, tapi dekat. Namun anehnya, kedekatan itu tidak membuat banyak orang takut. Ia malah dianggap latar yang tidak penting. Nasihat dibalas dengan candaan. Peringatan dianggap terlalu serius. Dosa dikemas jadi bahan tertawaan, seakan-akan yang salah itu lucu, seakan-akan yang haram itu hanya gaya hidup. Pada titik itu, yang paling mengkhawatirkan bukan lagi keramaian, bukan lagi kemajuan, melainkan hati yang mengering pelan-pelan. Bukan karena miskin, bukan karena tidak punya, tetapi karena tidak lagi takut pada salah. Ada orang yang masih menjaga imannya, berusaha menahan diri, menata lisan, menundukkan pandangan, dan menjaga syalatnya meski lelah. Mereka tidak merasa suci, hanya takut jika pulang menghadap Allah tanpa bekal. Tetapi di sisi lain, ada yang menatap semua itu dengan mata meremehkan. Ada yang berkata, jangan bawa-bawa akhirat, hidup ini sekali. Ada yang menertawakan orang yang menutup auratnya, menertawakan orang yang memilih jujur, menertawakan orang yang tidak mau ikut arus. Seakan-akan malu dan takut kepada Allah itu kelemahan. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal yang sederhana namun tajam, malu itu bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malu yang dimaksud bukan minder, melainkan rasa gentar untuk melanggar batas Allah. Ketika malu itu hilang, manusia menjadi ringan berbuat dosa. Ketika malu itu mati, lisan menjadi bebas, mata menjadi liar, tangan menjadi mudah, dan hati menjadi gelap tanpa merasa bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan ini dengan peringatan yang menyentuh dan mengguncang, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Ayat ini seperti cermin, menanyakan langsung, kapan hati ini akan lembut lagi? Karena yang terjadi di sekitar kita seringkali kebalikan. Hati bukan tunduk, melainkan keras. Bukan tersentuh, melainkan kebal. Mendengar ayat seperti mendengar berita biasa. Mendengar kematian seperti mendengar angka lewat. Disinilah rasa ngeri yang tenang itu muncul. Kiamat bukan hanya tentang hancurnya gunung, terbelahnya langit, dan gelapnya matahari. Kiamat juga dimulai dari hal yang dianggap kecil, hilangnya rasa malu, hilangnya takut kepada Allah, dan hilangnya peduli pada akhirat. Orang masih bisa tersenyum, tetapi jiwanya kosong. Orang masih bisa tertawa, tetapi hatinya kering. Orang masih bisa terlihat baik, tetapi di dalamnya tidak ada getar ketika nama Allah disebut. Bab ini bukan ingin membuat panik, tapi ingin membuat sadar. Karena banyak orang tidak jatuh karena tidak tahu, melainkan karena merasa aman. Merasa masih sempat. Merasa masih ada besok untuk berubah. Padahal besok itu milik Allah, bukan milik kita. Dan ketika manusia terlalu lama menunda, ia tidak sadar bahwa yang hilang bukan hanya waktu, melainkan kepekaan. Jadi, pertanyaan di ujung kembali menekan dada, bukan untuk menghukum, tapi untuk membangunkan. Kalau peringatan sudah ada, kalau ayat sudah dibaca, kalau hadis sudah didengar, mengapa kita tetap merasa punya banyak waktu? Atau jangan-jangan, yang sebenarnya sedang hilang bukan waktu, melainkan hati kita sendiri, pelan-pelan, tanpa suara, sampai kita tidak lagi merasa takut. Dan ketika hati sudah rapuh, fitnah tidak perlu datang dengan pedang. Fitnah cukup datang dengan sesuatu yang tampak menguntungkan. Disinilah kita masuk pada ujian terbesar yang pernah diberitakan Nabi Muhammad SAW, yaitu fitnah Dajjal. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menyebut bahwa sejak penciptaan Nabi Adam,
alaihi salam sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Ini bukan sekadar cerita menakut-nakuti, tetapi peringatan bahwa ada masa ketika kebohongan tampil seperti kebenaran, dan kebenaran terasa seperti beban. Jika hati sudah kering, manusia mudah tertukar. Yang benar terasa berat, yang salah terasa ringan, yang haram terasa biasa, dan yang halal terasa sempit. Dajjal bukan hanya sosok yang menampakkan hal luar biasa. Ia membawa perangkap paling halus, yaitu membuat manusia mencintai dunia sampai rela menjual iman. Ia tidak sekadar menipu mata, tetapi menguji pilihan. Ia mendekati manusia lewat rasa takut yang paling manusiawi, takut lapar, takut miskin, takut tidak punya, takut tidak dianggap, takut ditinggal lingkungan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah. Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Artinya, yang paling dekat dengan kita pun bisa menjadi ujian. Bukan karena harta itu haram, bukan karena keluarga itu buruk, tapi karena cinta yang berlebihan bisa membuat kita lupa siapa yang memberi semuanya. Di bab ini, dramanya bukan sekadar tentang Dajjal, tetapi tentang manusia. Ada orang yang tadinya baik, syalatnya terjaga, lisannya halus, sedekahnya ringan. Namun ketika hidup menekan, ketika kebutuhan menumpuk, ketika rasa takut menguasai, ia mulai mencari jalan pintas. Lalu ia melihat sesuatu yang menjanjikan keamanan. Ia mulai berkata dalam hati, aku hanya bertahan dulu, nanti aku kembali. Tetapi iman bukan benda yang bisa digadaikan lalu ditebus kapan saja. Iman hidup dari kejujuran hati. Begitu seseorang berkompromi dengan kebatilan demi kenyamanan, retaknya tidak selalu terasa. Namun retak itu melebar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Dajjal dengan ciri yang jelas agar umat tidak mudah tertipu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Dajjal itu bermata satu dan antara kedua matanya tertulis kata kafir yang bisa dibaca oleh orang beriman, baik yang bisa membaca tulisan maupun tidak. Ini bukan sekadar detail, ini isyarat bahwa iman memberi cahaya. Jika iman hidup, Allah akan menolong hambanya mengenali kebatilan meski kebatilan itu dipoles indah. Tetapi jika iman melemah, manusia bisa memandang kebatilan seperti keselamatan. Karena itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pegangan yang sangat praktis. Dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda bahwa siapa yang menghafal 10 ayat pertama Quran Surat Al-Kahf, ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Pegangan ini bukan jimat, melainkan penguat. Quran Surat Al-Kahf mengajarkan bagaimana menjaga iman saat dunia menekan, bagaimana bertahan saat kebenaran terasa sepi, bagaimana tidak menukar keyakinan dengan kenyamanan sesaat. Namun yang paling menyayat di bab ini adalah kenyataan bahwa yang jatuh bukan orang jahat saja. Ada orang yang dulu mengaku beriman, tetapi runtuh karena merasa Allah terlalu jauh dari hidupnya. Ia ingin bukti yang bisa disentuh, ia ingin hasil yang cepat, ia ingin aman sekarang juga. Saat itulah fitnah bekerja. Ia tidak selalu datang dengan ancaman, tetapi dengan janji. Ia membuat manusia berkata, aku butuh ini dulu, urusan akhirat nanti. Padahal yang membuat iman hidup adalah keyakinan bahwa Allah dekat, lebih dekat daripada urat leher. Quran Surat Kahf ayat 16. Kedekatan Allah bukan dalam jarak, tetapi dalam ilmu, dalam pengawasan, dalam pertolongan, dalam hisab. Maka pertarungan terbesar di sini bukan di luar diri, melainkan di dalam dada. Iman atau kenyamanan. Bertahan atau menyerah. Jujur atau berkompromi. Dan saat seseorang memilih kenyamanan di atas iman, ia mungkin masih tersenyum, mungkin masih terlihat tenang, tetapi ada satu yang diam-diam hilang, rasa takut kepada Allah. Karena hati kita sedang diuji oleh satu pertanyaan yang menggantung dan belum terjawab, jika fitnah sebesar itu datang, dan dunia menawarkan keamanan palsu, apakah kita benar-benar siap menolak, atau justru kita akan baru sadar ketika pegangan kita sudah terlepas dari tangan sendiri. Dari momen itu, suasana tidak berganti. Kita masih berada dalam ketegangan yang sama. Hati manusia masih bergetar, sebagian bingung, sebagian terbakar oleh takut, sebagian sudah terlanjur menukar iman dengan kenyamanan. Dan di tengah kegamangan yang memuncak, saat manusia terpecah, saat kebenaran dan kebohongan seperti saling bertukar wajah, datang pertolongan yang membuat banyak orang mendadak diam. Bukan karena dunia menjadi tenang, tetapi karena kenyataan menampar lebih keras dari ketakutan. Turunnya Nabi Isa,
alaihi salam bukan sekadar kabar, melainkan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya tanpa petunjuk. Banyak orang selama ini mengira iman itu urusan pilihan pribadi yang bisa disimpan rapi di pojok hidup. Tetapi ketika fitnah membesar, mereka baru tahu, iman itu bukan hiasan, melainkan nyawa. Dan saat pertolongan itu datang, manusia gemetar bukan hanya karena takut pada Dajjal, melainkan karena malu kepada Allah. Malu karena dulu pernah meremehkan nasihat. Malu karena dulu pernah menertawakan orang yang bertahan. Malu karena selama ini ternyata banyak yang hanya mengikuti arus. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157-158 bahwa Nabi Isa alaihi salam tidak dibunuh, tetapi diangkat oleh Allah. Ayat itu bukan sekadar sejarah, melainkan fondasi keyakinan. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun, lalu Dajjal akan hancur di hadapan kebenaran itu. Ini adalah bagian dari kabar akhir zaman yang dipegang oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan untuk membuat manusia sibuk menebak waktu, tetapi agar manusia menyiapkan hati. Di bab ini, yang paling terasa bukan hanya peristiwa besarnya, tetapi gelombang penyesalan manusia. Ada orang yang dulu menghina ajaran, kini mencari perlindungan. Ada yang dulu merasa paling pintar, kini menangis karena baru paham bahwa kepintaran tanpa iman tidak menyelamatkan apapun. Ada yang dulu memandang ibadah sebagai beban, kini ingin sujud, ingin menempelkan dahi ke tanah, ingin meminta ampun. Tetapi rasa sesal itu datang setelah dada mereka dipenuhi takut. Mereka mulai sadar, ternyata selama ini mereka hanya ikut ramai, ikut tren, ikut lingkungan, ikut yang paling menguntungkan. Ketika semua orang tertawa, mereka ikut tertawa. Ketika dosa dianggap lucu, mereka ikut menganggap lucu. Ketika nasihat dianggap kuno, mereka ikut menyingkir. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Tetapi manusia seringkali tetap memilih arus, karena arus lebih mudah daripada perjuangan. Di sisi lain, tidak semua langsung luluh. Konflik batin paling keras justru terjadi pada mereka yang masih keras kepala meski sudah jelas. Ada yang melihat kebenaran mendekat, tetapi tetap mencari celah untuk membenarkan diri. Ada yang berkata dalam hati, mungkin ini hanya ketakutan massal. Ada yang menolak mengakui salah, karena mengakui salah terasa seperti runtuhnya harga diri. Disinilah terlihat, bahwa fitnah terbesar bukan hanya tipu daya luar, tetapi kesombongan di dalam dada. Dan kesombongan itu bisa membuat seseorang tetap membantah meski bukti sudah menampar. Sementara itu, bagi orang-orang yang masih menjaga iman, momen ini seperti haru yang menyesakan. Bukan karena mereka merasa menang, tetapi karena mereka melihat banyak orang tersadar dalam keadaan terluka. Mereka tidak bersorak. Mereka justru takut. Takut karena memahami satu hal, jika Dajjal saja begitu besar fitnahnya, lalu manusia bisa jatuh sedalam itu, maka hati manusia memang lemah jika tidak dijaga. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar hati tidak dibolak-balikan, karena hati manusia bisa berubah cepat. Dan saat kebenaran itu datang, mereka semakin paham mengapa Nabi menekankan perlindungan dari fitnah Dajjal, sebab yang diuji bukan mata, melainkan iman. Ketika Dajjal akhirnya dikalahkan dan kebohongan terbesar runtuh, banyak orang mengira semuanya selesai. Mereka ingin bernapas lega, ingin percaya bahwa dunia kembali normal. Namun bab ini tidak memberi kenyamanan palsu. Justru di sini letak tamparannya. Setelah Dajjal dikalahkan, dunia belum selesai. Ujian belum berakhir. Rasa takut yang sempat reda, muncul lagi dalam bentuk yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih mengerikan. Karena ada fase setelah itu yang membuat manusia sadar, kemenangan atas satu fitnah tidak berarti aman dari fitnah berikutnya. Jika tadi saja banyak yang jatuh, bagaimana dengan ujian selanjutnya? Pertanyaan itu kembali menggantung, menekan dada, menyisakan rasa belum selesai, seolah langit menahan sesuatu, seolah dunia menunggu bab berikutnya dengan napas yang semakin sempit. Dajjal sudah dikalahkan, kebenaran sudah tampak dekat, tetapi hati manusia belum sempat pulih. Banyak yang menangis, banyak yang memeluk sesal, namun ada juga yang masih gemetar karena satu kenyataan yang pahit, dunia belum selesai. Ketenangan yang dicari-cari itu tidak datang, karena setelah fitnah terbesar, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menampakkan tanda-tanda yang membuat manusia benar-benar merasa kecil.
Lalu datang kabar yang membuat lidah kelu dan lutut lemas, keluarnya Yajuj dan Majuj. Ini bukan dongeng untuk menakut-nakuti, ini bagian dari peringatan yang disebut dalam Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kisah Zulkarnain yang membangun penghalang, dan tentang masa ketika penghalang itu terbuka. Quran Surat Al-Kahf ayat 94-99 menggambarkan bagaimana suatu kaum memohon perlindungan dari kerusakan Yajuj dan Majuj, lalu Allah menegaskan bahwa saat janjinya datang, penghalang itu akan dihancurkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, hingga apabila dibukakan jalan untuk Yajuj dan Majuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Ayat itu terasa seperti kamera yang menyorot dari jauh, memperlihatkan gerak yang meluas, cepat, dan sulit dihentikan. Manusia yang biasanya percaya diri dengan kekuatan dan teknologi, mendadak sadar bahwa ada keadaan di mana semua itu tidak cukup. Disinilah rasa tak berdaya itu memuncak. Karena yang diuji bukan hanya fisik, melainkan batin. Ketika manusia melihat kerusakan menyebar, banyak yang baru paham arti kata rapuh. Banyak yang selama ini menunda taubat, tiba-tiba berlari mencari pintu kembali. Tetapi hati yang lama mengeras tidak selalu mudah lembut dalam satu malam. Ada yang ingin berubah, tapi masih menawar-nawar dengan kebiasaan lama. Ada yang ingin sujud, tapi masih membawa gengsi. Ada yang ingin mengaku salah, tapi masih takut dipandang buruk oleh manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta kita terlihat sempurna, Allah meminta kita kembali dengan jujur. Lalu datang peristiwa yang mengguncang batin lebih dalam lagi, dukhan, asap yang membuat manusia panik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Ayat ini bukan sekadar gambaran, tetapi peringatan bahwa ada masa ketika manusia merasa sesak, merasa dikepung, merasa tidak punya ruang untuk lari. Dalam suasana seperti itu, banyak orang mulai mengerti bahwa selama ini mereka tertipu oleh kenyamanan. Mereka kira hidup akan selalu normal, padahal normal itu bisa berubah dalam sekejap atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepanikan menjadi bahasa bersama. Orang-orang yang dulu menertawakan nasihat, kini memeluk ketakutan. Orang-orang yang dulu merasa paling benar, kini mencari tempat berlindung. Tetapi bab ini tidak memanjakan rasa takut, justru mengarahkannya menjadi cermin. Ketika kabut menutup pandangan, yang tersisa adalah isi hati. Saat itulah banyak orang sadar, masalah mereka bukan kurang bukti, melainkan terlalu lama menunda. Mereka menunggu waktu luang untuk taubat, menunggu umur mapan untuk berubah, menunggu keadaan tenang untuk memperbaiki sholat. Padahal taubat tidak menunggu hidup rapi. Taubat justru cara agar hidup menjadi rapi. Dan puncak tamparan pelan itu datang pada momen yang paling menohok, matahari terbit dari barat. Ini adalah tanda yang dalam banyak keterangan dipahami sebagai titik ketika kesempatan taubat tidak lagi sama seperti sebelumnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari barat. Apabila matahari telah terbit dari barat dan manusia melihatnya, mereka semua akan beriman. Namun itu adalah waktu ketika iman seseorang tidak lagi bermanfaat bila sebelumnya ia belum beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini seperti palu yang memukul pelan tapi dalam. Banyak yang ingin kembali, tapi terlambat karena selama ini menunda. Banyak yang ingin jadi baik, tapi baru bergerak ketika takut sudah menjerat. Banyak yang ingin memegang iman, tapi baru mencari pegangan ketika tangan sudah gemetar. Bukan kiamat yang kejam, melainkan manusia yang terlalu lama menganggap remeh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi tanda, sudah memberi ayat, sudah mengirim peringatan lewat lisan para nabi. Namun manusia sering memilih menunda, karena merasa masih ada besok. Padahal besok bukan janji manusia. Dan ketika batas itu mendekat, barulah mereka mengerti arti penyesalan yang sesungguhnya. Haru yang bercampur takut. Haru karena masih ada yang menangis dan ingin kembali, takut karena tidak semua kembali tepat waktu. Di dalam dada, ada pertanyaan yang belum selesai, semakin sempit dan semakin tajam. Jika tanda-tanda itu membuat manusia tak berdaya, lalu apa yang tersisa bagi kita selain taubat yang jujur sekarang, sebelum kesempatan itu berubah, sebelum hati ini benar-benar kehilangan jalan pulang? Kita masih berada di momen yang sama, di rasa sesak yang belum lepas, di kesadaran yang datang terlambat pada banyak orang.
Matahari yang terbit dari barat menjadi garis tegas yang tidak bisa dinegosiasikan. Banyak mulut ingin mengucap penyesalan, tetapi waktu tidak lagi seperti dulu. Dan ketika manusia baru memahami bahwa kesempatan itu tidak abadi, rangkaian tanda berikutnya datang seperti ketukan terakhir yang membuat semua topeng runtuh. Di antara tanda besar itu ada dabbah, makhluk yang menjadi penanda bahwa manusia sudah terlalu jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila perkataan telah berlaku atas mereka, kami keluarkan untuk mereka seekor binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak meyakini ayat-ayat kami." Quran Surat An-Naml ayat 82. Ayat ini terasa seperti lampu sorot yang menembus dada. Bukan sekadar kemunculan makhluk, tetapi teguran langsung tentang masalah inti manusia. Dulu banyak yang tidak yakin, atau yakin hanya di lisan, lalu hidupnya tetap mengikuti arus dunia. Dabbah menjadi momen ketika penyangkalan tidak lagi bisa dipakai sebagai tameng. Saat itu bukan lagi soal debat, bukan lagi soal siapa paling benar di depan manusia, melainkan soal apa yang selama ini disimpan di hati. Pada titik ini, banyak yang ingin berlari, tetapi lari kemana? Lalu datang 3 longsor besar yang mengguncang wilayah-wilayah luas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut rangkaian tanda besar, termasuk 3 longsor besar. Hadis riwayat Muslim menyebut akan terjadi longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di Jazirah Arab. Ini bukan sekadar runtuhnya tanah, tetapi runtuhnya rasa aman yang selama ini dipuja. Manusia yang dulu sombong dengan bangunan tinggi, kekayaan, jaringan, dan pengaruh, mendadak kecil di hadapan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah hancur, jalan putus, tempat berlindung lenyap, dan yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa kesombongan pun ikut runtuh bersama semuanya. Di sini emosi bab ini menjadi sangat tajam. Karena saat tempat berlari hilang, manusia tidak lagi bisa bersembunyi di balik harta dan nama baik. Mereka tidak lagi bisa berkata, nanti saja, nanti setelah sukses, nanti setelah tenang. Tidak ada lagi nanti yang bisa ditunda-tunda. Yang ada hanya detik ini, dan kenyataan bahwa selama ini banyak orang menukar hidup dengan hal-hal yang ternyata rapuh. Mereka pernah mengejar popularitas sampai lupa sholat. Mereka pernah mengejar uang sampai meremehkan halal haram. Mereka pernah menjaga citra di depan manusia, tapi tidak menjaga hubungan dengan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan, ketahuilah, kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, saling bermegah di antara kamu, dan berlomba dalam harta serta anak. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat itu dulu terdengar seperti nasihat biasa, tetapi di ujung zaman, ayat itu menjadi kenyataan yang telanjang. Lalu datang api besar yang menggiring manusia menuju akhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa salah satu tanda besar adalah keluarnya api dari arah Yaman, dari Ad, yang menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Api itu bukan sekadar panas yang menakutkan, tapi seperti dorongan tak terelakkan yang membuat manusia berjalan, bergerak, berkumpul, seakan-akan tidak ada pilihan lain selain menuju takdir yang sudah dekat. Mereka yang dulu merasa punya kendali, sekarang digiring. Mereka yang dulu suka mengatur hidup orang, sekarang tak mampu mengatur langkah sendiri. Dan di tengah gerak yang dipaksa itu, manusia baru menyadari satu hal yang paling menyayat. Yang paling mahal bukan rumah, bukan tabungan, bukan jabatan, bukan tepuk tangan manusia, melainkan satu sujud yang dulu dianggap sepele. Di saat seperti itu, banyak orang ingin mengulang. Ingin kembali ke hari ketika azan masih terdengar biasa. Ingin kembali ke malam ketika doa masih bisa diucap tanpa sesak. Ingin kembali ke waktu ketika taubat belum terlambat. Namun hidup bukan buku yang bisa dibalik ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan aku sampai waktu yang dekat, sehingga aku dapat bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Penyesalan itu nyata, tetapi penangguhan tidak selalu datang. Yang tersisa bukan kalimat, aku benar, melainkan aku ingin selamat. Bukan lagi soal menang dalam perdebatan, melainkan menang dari hawa nafsu yang dulu dibiarkan. Dan saat semua tanda itu membuat manusia gemetar, barulah mereka paham arti kalimat yang dulu sering dianggap biasa, kesempatan itu tidak abadi. Pertanyaannya kini menghantam tanpa suara, menempel di batin yang belum selesai.
Jika hari ini masih ada napas dan masih ada waktu, apakah kita akan menundanya lagi, atau kita akan pulang kepada Allah sebelum pintu itu benar-benar tertutup?